Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nur Aisyah dengan NIM akhiran 019 dari kelas 1A Prodi Pendidikan Informatika. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Ilmu Pendidikan. Salah satu problematika pendidikan di Indonesia ini yaitu adanya keterbatasan akses pendidikan, meliputi lokasi terpencil. Banyak wilayah di Indonesia, terutama di daerah pedesaan, pegunungan, dan juga pulau-pulau kecil yang sulit dijangkau. Jarak antara rumah dan sekolah itu bisa sangat jauh, yang membuat anak-anak harus menempuh perjalanan panjang untuk pergi ke sekolah. Contohnya, siswa di beberapa daerah di Papua harus berjalan kaki selama beberapa jam melintasi medan yang sulit untuk sampai ke sekolah. Keterbatasan transportasi. Kurangnya sarana transportasi yang memadai membuat siswa kesulitan untuk mencapai sekolah. Di beberapa daerah, transportasi umum itu tidak tersedia ataupun tidak dapat diandalkan, sehingga siswa itu harus berjalan kaki atau menggunakan kendaraan tradisional untuk berjalan dari rumah hingga ke sekolah gitu. Siswa di Kabupaten Tambrau, Papua Barat Daya harus ke sekolah dengan berjalan kaki sejauh 5 km lantaran tidak ada angkutan umum yang tersedia. Belum adanya angkutan umum ini diduga karena infrastruktur jalan kabupaten tidak layak untuk dilewati kendaraan. Demi bisa pergi ke sekolah, sejumlah siswa Sekolah Dasar YPPK Santo Benedictus Asesvev di Kabupaten Tambrau, Papua Barat Daya setiap harinya harus menempuh jarak 5 km lebih dengan berjalan kaki. Jarak 5 km ini biasanya ditempuh oleh siswa selama 1 jam. Namun ada pula siswa lain yang jarak rumahnya lebih jauh harus menempuh waktu lebih lama dengan berjalan kaki. Kondisi ini harus mereka alami setiap hari lantaran tidak adanya angkutan umum yang tersedia. Jalan kabupaten yang setiap hari dilewati oleh siswa ini kemudian diperparah. Fasilitas sekolah yang terbatas. Banyak sekolah di daerah terpencil yang kekurangan fasilitas dasar seperti ruang kelas yang layak, meja, kursi, buku teks, dan alat bantu lainnya. Misalnya di beberapa daerah, sekolah masih menggunakan bangunan yang tidak layak huni dan minim peralatan belajar. Informasi lainnya, Saudara, di tengah kemajuan pendidikan dan teknologi, masih ada sekolah di pedalaman Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur yang bangunannya tak layak sebagai tempat belajar. Salah satunya adalah SMP Negeri 5 Amabi Oveto yang jadi salah satu potret buram dunia pendidikan tanah air. Beginilah kondisi gedung SMP Negeri 5 Amabi Oveto di Desa Fatu Teta, Kecamatan Amabi Oveto Timur, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur. Gedung sekolah yang dibangun swadaya berupa 3 ruangan kelas dan 1 ruang guru sejak tahun 2017. Hanya beratap download. Faktor ekonomi. Tingkat kemiskinan yang tinggi itu membuat banyak keluarga tidak mampu membiayai pendidikan anak-anak mereka. Biaya seragam, buku, alat tulis, bahkan uang transportasi dan kebutuhan lainnya itu menjadi beban yang berat untuk mereka. Nah, daripada itu, akibatnya itu banyak anak-anak yang terpaksa putus sekolah atau tidak bersekolah sama sekali. Anak bekerja di beberapa keluarga, anak-anak itu diharapkan untuk bekerja untuk membantu perekonomian keluarga. Ini terutama berlaku di daerah pedesaan di mana anak-anak sering membantu pekerjaan di ladang atau usaha keluarga lainnya. Dan hal ini itu mengurangi waktu mereka belajar. Semisal ya, anak-anak lainnya sepulang sekolah itu les. Nah, mereka ini bekerja gitu. Jadi waktu belajar mereka itu kurang. Pendidikan rendah orang tua. Orang tua dengan latar belakang pendidikan rendah mungkin tidak menyadari pentingnya pendidikan untuk masa depan anak-anak mereka. Mereka mungkin tidak memberikan dukungan atau dorongan yang cukup bagi anak-anak mereka untuk bersekolah. Solusi untuk mengatasi keterbatasan akses pendidikan yang telah saya jelaskan tadi
Salah satunya yakni membangun sekolah. Pemerintah dan organisasi non-pemerintah dapat membangun lebih banyak sekolah di daerah terpencil sehingga mereka itu lebih mudah mengakses siswa. Ini juga termasuk membangun ruang kelas yang layak dan juga fasilitas pendukung lainnya. Penyediaan transportasi sekolah, menyediakan bus sekolah atau sepeda untuk siswa yang tinggal jauh dari sekolah. Ini akan membantu siswa mencapai sekolah dengan lebih mudah dan juga aman. Program beasiswa dan bantuan sosial memberikan beasiswa dan bantuan finansiasi kepada keluarga miskin untuk membantu biaya pendidikan anak-anak mereka. Program ini dapat mencakup beasiswa penuh, bantuan untuk membeli seragam dan buku, serta uang saku. Bantuan makanan di sekolah, menyediakan makanan gratis di sekolah untuk siswa dari keluarga kurang mampu. Ini tidak hanya membantu mengurangi beban biaya, tetapi juga memastikan bahwa siswa dapat mendapatkan nutrisi yang cukup untuk belajar dengan baik. Mengadakan kampanye kesadaran di masyarakat tentang pentingnya pendidikan, melibatkan tokoh masyarakat, pemuka agama, dan media untuk menyebarkan pesan ini. Ini mengadakan kampanye tadi itu agar mereka, yakni para orang tua tadi yang belum menyadari akan pentingnya pendidikan dan mungkin menyepelekan pendidikan, itu bisa sadar akan seberapa pentingnya pendidikan. Menyediakan program pendidikan dan pelatihan bagi orang tua mereka agar lebih mendukung pendidikan anak-anak mereka. Ini bisa berupa penyuluhan atau lokakarya tentang manfaat pendidikan. Sekolah mobile, mendirikan program sekolah mobile yang membawa guru dan bahan ajar ke daerah-daerah terpencil, misalnya menggunakan kendaraan khusus yang dilengkapi dengan fasilitas pendidikan untuk mengunjungi komunitas-komunitas terpencil. Pendidikan jarak jauh, dengan mengembangkan program pendidikan jarak jauh melalui radio, televisi, atau internet untuk menjangkau siswa di daerah terpencil. Ini bisa berupa kelas online atau program belajar mandiri yang disesuaikan dengan kurikulum nasional. Dengan mengimplementasikan solusi-solusi ini yang telah saya bacakan tadi ini, diharapkan keterbatasan akses pendidikan di Indonesia itu dapat diatasi sehingga semua anak memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan layak dan juga berkualitas. Mungkin sekian dari saya. Kalau jika ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.